You recognize. Kenapa? Because you know them well. Berarti kalau kita nggak bisa dengar suara satu pribadi, kita nggak bisa dengerin, kita nggak bisa bedain, berarti kita nggak kenal. Sementara di Matius 7 bilangnya apa? Nyah daripada aku engkau sekalian membuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal. Ah, itu bahaya. Pantas nggak? Jangan-jangan dia bukan Kristen. Karena kalau lu Kristen harusnya nggak khawatir dong. Halo, ini kok jadi tegang? Enggak. Lagi menikmati. Relax. Ini nangkanya enak ya. Men, itu jangan disatuin sama pizza dong. Pizzanya mending lu makan dulu. Sok. Aman. Perut. Jawa. Terus ambil sambalnya emang iya. Gitu. Jadi enak. Kak lagi. Suka kamu nangka? Enggak suka. Ya udah, hah? Emang ada orang enggak suka nangka? Gue suka. Makanya nggak gue ambil. Gak bisa berhenti ya nanti. Bisa habis. By the way tentang nangka, temen gue ngelihat orang utan buka nangka. Langsung brok. Dia gitu bukanya ngek. Atau Nangka. Ini di bawah pokoknya. Hah? pohon sendiri. Ada orang utannya nggak? Gue tadi buka sih. Orang hutan. Ada pertanyaan atau pernyataan? Ayo dong guys. Alasan lu makan. Ayo dong, pernyataan atau pertanyaan. Go. Ayo dong, yang agak-agak ekstrim. Oh iya maaf. Yang agak-agak ekstrim. Sebenarnya batasannya gimana ya? Ulang. Sebenarnya batasannya. Iya, batasannya apa ya, maksudnya? Kita nggak boleh khawatir, tapi jangan bodoh juga gitu. Ngerti nggak maksud gua? Maksudnya? Hikmat. Ya itu maksudnya gimana cara menjelaskan itu dengan kata-kata yang tepat gitu. Kalau misalkan orang, maksudnya gua nggak bilang nggak rohani ya, maksudnya susah ngomongnya anjing, maksudnya. Susah ngomong anjing. Ya pakai ngomong berapa ya? Maksudnya Ya emang kalau susah ngomong anjing yang keluar emang. susah apa? Ya lu jangan khawatir juga, tapi jangan tolol juga gitu. Jadi batasannya gimana gitu. Lu kan apa? Nggak boleh khawatir, lu jangan khawatir, lu keluar aja gitu. Tapi hidup lu tetap kotor misalkan. Maksudnya kotor dalam kotor ya. Maksudnya nggak ngejaga kebersihan atau gimana, atau ditantang-tantangin sompral gitu. Kan gua nggak khawatir gitu. Balik lagi ke hati apa gimana? Batasan lu. Atau kita ngelihat nilai dari orang? Yang harus kita terapkan gitu. Yang harus kita terapkan adalah, tadi udah baca kan? Enak nggak jadi Paulus? Iya. Iya, kalau dapat direction dari Tuhan. Intinya gini loh. Kalau Tuhan nyuruh kita isolate, ya, itu nggak berarti Tuhan setuju sama WHO. Satu. Kedua, waktu Tuhan nyuruh kita isolate terus kita isolate, itu nggak berarti kita setuju sama WHO juga kan? Ngerti nggak? Halo? Kalau Tuhan nyuruh lu untuk bergerak bukan gara-gara lu goblok nggak berhikmat. Maksud gue gini loh, kita terlalu banyak taruh penggaris, tau nggak lo? Segala sesuatunya jadi kayak harus eksak. Kalkulasi ya. Karena gini teman-teman, lu nggak tahu besok, nggak tahu, kita nggak tahu besok. Tapi satu hal yang gue tahu pasti, ini lewat perkumpulan ini nggak bakal kita jadi kena corona, enggak. Itu gue tahu banget pasti, itu nggak mungkin enggak. Hah? Amin. Iya, more than amen itu. Hikmat maksudnya pengaplikasiannya, gue nggak merasa gue udah cukup menjawab nih soalnya. Iya. Terus kok gue yang ngomong? Kan harusnya kan lu yang ngomong. Iya, maksudnya kan lu belum beres tadi. Kalau menurut gue sih ya
Ya ada, ya bener kita kan dikasih hikmat bijaksana ya. Kayak misalkan ya kali kita kotor-kotoran dulu gitu habis main di lumpur, habis itu makan gak cuci tangan misalkan. Iya, Main contoh- ekstrimnya contoh gitu, gampang. main ekstrimnya. Ya kayak mungkin apa ya? Justru karena kan ada ya apa Bung? Bung ayatnya apa Bung? Yang kalau hikmat itu adalah apa sih ayatnya? Pak? Hikmat itu Allah sendiri. Hikmat itu Kristus sendiri. Kristus yang telah menjadi hikmat. Hmm. Coba cek. Nah, kalau Barangnya enak banget sih. namanya juga nangka. Nggak nangka kan? Stop. Ya. Ada saatnya memang ketika laki-laki harus dengar perempuannya ya. Ya. Untung yang belum punya pacar. 1 Korintus 1 ayat 30. Yang kenceng. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menembus kita. Yang itu. Ngerti nggak? Jadi bergeraknya berdasarkan guide-nya Allah. Bukan anggapan lu ataupun orang sekitar lu. Ya. Gini. Maksud gua adalah begini. Berhikmat nggak waktu Tuhan nyuruh lu untuk bunuh anak? Hikmat itu bukan pinter lu mikir dong, bukan. Hikmat itu Kristus telah menjadi hikmat. Jadi Kristusnya di dalam kita ngambil alih kendali. Sekarang begini, Yesus pernah nyembuhin orang buta dengan cara dia ngeludah ke pasir, pasirnya taruh di mata tuh orang terus suruh cuci muka di kolam Siloam. Tuh. Lupa. Ada. Abis itu ada yang dia bilang, apa yang lu mau supaya saya dapat melihat? Jadilah melihat. Ada yang dia bilang, ampuni dosamu sudah diampuni, imanmu menyelamatkanmu. Terus orang-orang Yahudi bilangnya gini kan, lu kok gitu sih? Terus dia bilangnya gini, nggak ada SOP-nya, terserah mau ngomong apa. Sembuh karena iman yang sembuh, bukan SOP dari mulut. Ngerti nggak lu? Terus ada orang yang nyobain, soalnya kayaknya ada kemungkinan kayak ada orang nyobain kayaknya. Wih, dia ngeludah ke situ, ngeludah terus gitu, gitu. Kotor. Coba, nah, ngerti nggak lo? Ngerti nggak? Enak loh nih barang. Barang ini enak banget. Orang yang dengerin barang apaan itu? Kan gak nangka. Mau nanya, Pemerintah kan berasal dari Tuhan, wakil Tuhan. Jadi salah nggak kalau kita mengikuti himbauan pemerintah untuk social distancing karena itu berarti berasal dari Tuhan? Tanda tanya. Dan emang ada ayatnya sih. Ada. Pemerintahnya bilangnya social distancing kan? Ya udah nurut. Kalau Udah. Nurut. Ya udah nurut. Nurut aja. Iya betul kan? Sampai nanti kamu dengar suara Tuhan, kalau Tuhan bilang suruh pergi, pergi lo. jangan. Ya, jangan gara-gara pemerintah Iya. ngomong lo gitu. Loh, gini loh, prinsipnya gini kan, kenapa kita nurut sama himbauan pemerintah? Karena ada ayat yang bilang pemerintah ditunjuk oleh Tuhan. Berarti kita bukan dengar pemerintahnya dong. Kita dengar Tuhannya kan? Nah kalau Tuhan yang ngomong pergi lo, gimana? Masalahnya adalah gini, dengar suara Tuhan enggak? Ya kan problemnya itu. Gua dapat mimpi gini, pasti bakal kejadian. Kok gua enggak? Kan gitu. Ya kan harusnya gitu kan? Halo, are you with me? Ya, iya. Kencang banget nih. Kenapa tadi gue bilang gue nggak menjawab? Karena lu bikin penggaris, kitanya harus gimana dan lu ngegaris. Soalnya gini, kalau lu ngegaris, lu sama Tuhan urusan, Tuhan urusan sama lu. Orang ngejat lu bisa macem-macem soalnya ntar. Wah, gak berhikmat. Tar dulu. Bodoh amat kan, gue nggak tanggung jawab sama lu. Ya, I get the point. Ih, nggak berhikmat ih. Nih, kayak begini. Gue sikat aja. Ingat yang kemarin ada sikat di grup? Ya gue. Ada sikat di grup. Ya kan? Maju kan, semua kan maju. Pilih tempat kita. Udah pakainya di
pakai di sini aja deh. Pakai di sini aja pas bilang, wah Kamis gak bisa, bisanya Jumat. Kalau Jumat kita telat nguploadnya gini dan segala macam. Terus ada pertimbangan, bukannya denominasi itu sudah mengeluarkan himbauan untuk nggak melakukan kegiatan apapun. Nah, itu harus dipikirin ya. Pusing kan? Dan Tuhan mau yang mana? Pusing nggak? Coba lo pikirin. Mau di mana ini? Akhirnya apa? Tuhan lo yang punya kehendak. Kenapa? Karena dia punyanya lo. Set, jam 8 pagi, jam 7 pagi itu 8 pagi Jam dong? 9. Oh, ya maaf. Jam 9, Bung gimana kalau PA-nya di rumah gua? Gua bisa tidur. Gua langsung ngomong gini, gua bisa tidur. Karena udah berarti. Cuman kadang-kadang kita harus nunggu kehendak Tuhan masalahnya. Coba buka di Raja-Raja, di 1 Samuel. Di pasal yang ini, Saul bikin kurban. Apa bikin apa? Bikin kurban. Ya, Saul mempersembahkan korban sendiri tanpa Samuel. 1 sama berapa? Orang kalau nggak salah. 1 sama berapa? Ya itu tolong cariin. Oh. Tidak taat Saul waktu orang Filistin menyerang. Ya, 1 Samuel 13. Coba bacain. Bagian yang dia nggak taatnya atau semuanya? Bagian dia nggak taatnya apa? Dia berapa? Coba bacain. Oke, baca dulu ya. Dari 1 Samuel 13 ayat 6 lah. Di 6 dia ngomong apa? Dia belum ngomong sih, cuma maksudnya itu kondisinya. Kondisinya apa? Ceritain dong. Ya, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Sorry, pertanyaan. Itu rakyat lari salah nggak? Enggak. Kenapa? Karena kejepit. Jadi mereka lari. Iya. Terdesak. Kaget. Nah, terus? Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Terus? Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Bayangin, nunggunya 7 hari. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah, terus? Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Maksudnya gini, Saul melakukan itu ada alasannya, kedengeran nggak ya? Ini pakai mic lagi. Buat apa ada mic? Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Iya, Saul melakukan itu ada pembenarannya. Ayatnya berapa? 1 Samuel berapa? 13 ayat 11. Ada pembenarannya Saul, ada alasannya. Maksudnya apa coba? Bisa nggak itu ngomong gini? Lo gua harus berhikmat dong. Nalo. Lihat rakyat lagi takut, lu lama, gitu kan? Gitu bukan alasannya? Iya. Lu lama sih, rakyatnya udah takut. I gotta do something as a king. I gotta do something, betul? Benar nggak? Iya. Itu hikmat bukan? Ayo. Berarti kalau misalnya menyatuin semua statement, Nanti dulu. Terusin dulu. Oh, iya. Terus, abis itu? maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku membenarkan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Terus? Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Baik. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sip. Buat Samuel yang akrab sama Tuhan, yang dari lahir sudah dipersembahkan buat Tuhan, kalau lu nggak ngikutin perintah Tuhan, lu goblok.
Sungguh bodoh perbuatanmu. Sementara kata Samuel apa? Sementara kata Saul apa? Jadi orang kudu kumaha? Nunggu. Halo, are you with me? Nunggu. Gue mesti nunggu, kan gue nggak tahu kapan lu datangnya. Kalau lu nggak datang gimana? Ayo. Gampang nggak di posisi Saul? Kapan dong? Ngerti nggak? Kapan? Menurut lo? Kalau kita ngomongin berhikmat, itu tadi ngomongin yang tadi. Berhikmat dong kita. Waspada juga, iya waspada, sok aja. Siapa yang larang? Sok aja. Tapi kalau Tuhan udah ngomong untuk apa, ya tolong lakuin. Karena kalau lu nggak lakuin dengan alasan lu waspada, itu bodoh. Tau nggak resikonya apa? Disingkirkan. Resikonya lihat. Padahal tadinya Tuhan mau mengokohkan kerajaanmu atas Israel selama-lamanya. Sekarang enggak. Gara-gara apa? Gara-gara disuruhnya apa? Ngelawan. Yang penting di sini bukan hikmat. Yang penting di sini lu denger instruksi Tuhan apa, lu lakuin itu. Terus kita tahu dari mana itu himbauan pemerintah, itu kan dari Tuhan juga. Lu lagi pembenaran kalau lu nggak mau denger, kalau lu nggak bisa dengar suara Tuhan, jadi lu cari substitusinya. Ngerti nggak maksudnya? Gini. Tapi kan Tuhan bisa juga ngomong lewat yang lain. Oke, sekarang gini. If I love you, if I God lagi. Let's say I'm God and I love you, bahkan perintah utamanya apa? Love me. Do you think that I want to directly talk to you? Kenapa gue mesti ngomong sama orang lain? Oh, elunya nggak peka ya. Abis kalau gue ngomong langsung sama lu, elunya nggak ngerti, elunya sibuk. Elunya lagi bingung, elunya lagi sibuk. Elunya lagi ini, oke? Oke. Ya. Kamu ngerti nggak maksudnya apa? Yang sekarang perlu dikejar mumpung lu harus di rumah, mumpung lu nggak bisa dengar khotbah langsung kecuali dari YouTube. Ya, itu by the way ya, ada gereja yang ada beberapa pemimpin jemaat yang bilang gini loh. Emang nggak bisa lagi dengar khotbah dari YouTube doang? Hah? Kamu maksudnya kalau Tuhan mau ngomong ke lu lewat tukang beca bisa nggak? Kenapa dari YouTube enggak? Go. Bisa betul-betul bantu. You are now have an obligation, go. Kamu sekarang terjebak sana. Loh, it is. Loh, gini loh, saya terjebak sama dia. Dia terjebak sama saya. Masalahnya saya bahagia terjebak sama dia. Oh, mengerti maksudnya. Pasti terjebak, Pak. Yeah, we stuck on Jesus and wow, that's a pretty good place to stuck on, right? That's the best place to be stuck on, to get stuck on. Karena dia bilang gini, serahkanlah kekhawatiranmu pada saya karena saya yang pelihara kamu. Wow, lu tahu saya nggak ada duit. Kemarin gue ngedirect. Waktu gue ngedirect itu hari pertama social distancing. Gue ngedirect vokal. Oh, iya. Hari itu ditransfer, besoknya social distancing. Duit gue ada di dia. Jadi kalau social distancing gue gak bakal ketemu 2 hari. Kalau gue gak ketemu 2 hari, gue gak makan 2 hari gitu. Ngerti gak? Caranya gimana? Tuhan pelihara. Ngerti gak sih? Kalau sekarang lu ngalamin hal-hal yang gue alamin, serius lu gak khawatir loh. Lu nganggap khawatir yang idih. Kok bukan idih. Gini, duh kasihan kalau dia takut, kasihan Makanya kadang-kadang ngamuk gua ngamuknya sama orang yang dekat. If I think that you are to die for, and not just I think, I know you are to die for. Ngerti to die for? Iya, dan dia bahkan mati buat kamu. Terus dia bilang gini, sebelum dia mati dia bilang gini, love me. Asik gak? Love me. Terus dia
pengennya ngobrol sama kamunya harus lewat pemerintah. Pengennya langsung kan. Nah sekarang jadi buat gue alasan orang-orang ya kan pemerintah juga tunjuk dari Tuhan. Lu kayak ngomong gini, bilang aja kalau lu nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi kan bisa aja Tuhan ngomong lewat pemerintah karena mereka nggak bisa dengerin. Karena nggak bisa dengar. Iya. Masalahnya karena nggak bisa dengar kan. Kalau lu bisa dengar gimana? Mending mana lu dengar pemerintah atau dengar langsung? Langsung. Ya. Ya. Apa yang kamu dapetin kemarin? Kita akan startnya dari situ aja. Go. Kemarin mulai dari orang. Yang kamu tangkap kemarin apa? Waspada boleh tapi takut jangan. Terus Waspada boleh tapi jangan. Ya udah. Waspada boleh takut jangan terus? Jangan jadikan alasan pemerintah bilang apa sebagai alasan lu jadi menjadi pembenaran lu takut dengan keadaan yang sekarang. Oh iya, terus kita lagi cari perbedaannya ini kan lu bedanya hikmat sama apa? Hikmat sama tunduk kalau nggak salah ya kemarin ya? Pengetahuan. Bukan. Hikmat dari Tuhan. Kita harus berhikmat dong, waspada gitu kan. Sama Taat sama perkataan taat sama perkataan Tuhan. Oke, gini. Pada dasarnya adalah begini. Ini kita agak ngelebar sebentar ya. Tuhan itu pengen dari awal untuk don't do that again, oke? Dia nggak boleh. Thank God cuma gue yang lihat, karena kalau kalian lihat, oh my God. Gini, ide awal Tuhan itu dari awal adalah menciptakan koneksi antara surga dan bumi. Caranya dia bikin koneksi adalah ada perwakilannya dia di bumi, yang namanya manusia. Makanya dia taruhnya segambar dan serupa. Jadi gini loh, bumi itu kayak sorga generik kali ya. Kayak sorga itu kan tempat tinggalnya Allah, tempat tinggalnya Tuhan. Manusia itu tempat tinggalnya didesainnya di bumi. Nah, ketika ingat doa Bapa kami, bersuara dong, jangan terlalu tegang. Ya, ingat doa Bapa kami yang di Surga. Nah, itu dia memang tinggalnya di sana. Kita nggak tahu kode posnya berapa. Kita nggak perlu kode posnya berapa karena dia hanya sejauh doa sudah. Sedap. Nah, jadi dia tinggal emang di sana, dia bertempatnya di sana. Dia memang penghuni sana lah kasarnya gitu. Dia menciptakan bumi, manusia sebagai penguasanya, segambar dan serupa dengan Allah. Terus dia bilang gini, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Oke? Jadi memang tujuan intensi Tuhan dari awal adalah memenuhi bumi dengan kesegambaran dan keserupaan. Oke? Nah, caranya bagaimana? Dia harus connect. Dia minta kita connect selalu sama dia. Dia minta dia connect selalu sama kita. Ngerti nggak? Gitu. Koneksinya putus ketika Hawa ngasih buah ke Adam, bukan. Ketika Adam ikut makan. Adam ikutan makan, terbuka mata mereka berdua, habis itu diusir dan koneksi hilang habis dari situ. Koneksinya hilang. Walaupun Tuhan mencoba untuk menjangkau beberapa kali. Tuhan ngomong sama Kain kan, mana adik lo? Dan Kainnya jawab kan, berarti denger ya. Berarti gue bisa gini dong, gimana caranya dengar suara Tuhan? Tanya Kain gitu ya. Tanya Kain, tanya Nuh, tanya Abraham, tanya Ishak, tanya Yakub, tanya Yusuf, tanya Eli, ya, tanya Musa, tanya Yosua, dan hakim-hakim, dan tanya raja-raja. Habis itu tanya Matius, ya, 12 murid. Habis itu banyak ya, gitu, banyak kok, dan ada kok, kedengeran kok jelas, gitu. Jadi gini,
connect, dia pengennya connect. Nah, dia pengennya pengenalan, dia pengennya intimacy, dia pengennya keakraban, dia pengennya lu ngalamin apa yang gua rasain. Nah, itu dia. Makanya doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terus jadilah kehendakmu di Bumi seperti di surga. Jadi yang Tuhan pengen itu apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Itu yang dia pengen, makanya perlu didoain. Itu yang perlu didoain. Sebelum minta makan loh itu. Iya kan? Sebelum kebutuhan pokokmu, sebelum kamu minta kebutuhan pokokmu, kamu minta itu apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Wow nggak sih? Iya kan? Terus diminta kasihilah gua, diminta kasihilah aku, baru kasihilah yang lain. Dia ngomongin relationship, makanya dia ngomongin penyembahan, dia ngomonginnya sama bukan nama janda, sama perempuan yang suaminya 5 dan yang sekarang ada cowok yang ke-6 ya, itu pun bukan suaminya dia. Itu memang lagi ngomongin relationship. Gitu. Nah, ketika sekarang lagi dipanggil untuk social distancing dan segala macam, untuk keluar dari bukan keluar, kembali beribadah di rumah, kembali ke rumah, ibadah di situ. Tuhan Yesus sudah jelas-jelas bilang, Tuhan Yesus sudah jelas-jelas bilang kalau lu mau berdoa, doa jangan panjang-panjang, dibilang gitu kan. Terus nggak usah kelihatan kayak Jangan bertele-tele. Jam tele-tele panjang boleh lah, asal nggak bertele-tele berarti. ya, bertele-tele jangan panjang, boleh ya? Boleh. Boleh. Kalau doanya ternyata ada 40, temanya kan panjang berarti ya? Iya panjang. Pokoknya jangan bertele-tele, jangan kayak pakai, nggak usah pakai segala macam, nggak usah kelihatan seperti lu berhikmat, dibilangnya gitu. Di pinggir jalan enggak, dia bilang gitu. Kalau doa nggak usah gede-gede gitu, nggak. Doa masuk kamar tutup pintu, dia bilang karena Bapamu yang di tempat tersembunyi akan membalas kepada kamu. Jadi benar hubungan kita sama Tuhan itu personal but not private. Personal but not private. Ya, personal but not private. Di ruangan ini ada beberapa yang udah punya kekasih, gitu. Enggak. Di rumah ini ada beberapa yang udah punya kekasih, enggak, puji Tuhan, biasa aja. Puji Tuhan tuh kalau Puji Tuhan gua single. Kan puji Tuhanin dulu aja. oh, puji Tuhan. Puji Tuhan gua juga single. Bukan. Iya, puji Tuhan single. Enggak. Dia puji Tuhan soalnya ini mau diupload. Dia tahu ini mesti ngomong puji Tuhan nih. Mau ke publik ya? Mau ke publik. Oh, Santai. Santai. Nanti ketahuan. Santai nanti ketahuan. Ya udah seminggu. Nah, Bapaknya harus tahu sih emang. masa tahu ngasih taunya pelan-pelan di meja di piano, terus lu kenapa awkward gini gua gitu. Gini Bung, norak lah pokoknya. Nah, kok jadi ke situ ya, ntar dulu. Jadi yang dia mintanya itu relationship. Kitanya nggak bakal bingung, itu bagus yang Kisah Rasul. Lu mending jadi siapa? Jadi yang di kapal apa jadi Paulus? Lu mending jadi siapa? Jadi Yunus atau jadi orang kapal yang lain? Nggak akan jadi ikan sih, kalau jadi ikan lucu soalnya. Jadi ikannya yang telan Yunusnya. Yunusnya gini loh, kalau lu udah dengar suara Tuhan, Yunus dengar suara Tuhan loh. Sana ke Niniwe. Yunusnya bilang nggak mau. Nggak mau, bodoh, nggak mau. Tapi dia udah dengar kan? Kalau lu udah dengar suara Tuhan dan lu memutuskan untuk lari dari directionnya, pun kalau lagi badai di hidup lu bisa tidur. Yunus tidur lagi badai. Yang lain takut mati, Yunus bobo. Yang lain panik, Yunus tidur. Barang-barang udah dibuang keluar dari perahu, Yunusnya tetap tidur. Sampai itu bangunin tuh orang, gila lo dia tidur dong. Bangunin, saya bilang sama lu Yunus ya. Gitu. Mana tiketnya? Good effort. Good effort, nice try. Nah terus dia bilang gini, ini lu nggak coba berdoa sama Tuhan lo.
Terus kan buang undi kan dia. Buang undi kepilih Yunusnya. Yunusnya bilang gini loh, buang gua ke laut gua. Ini Tuhan marah sama gua. Buang gua ke laut. Kalau lu udah dengar suara Tuhan, udah dapat direction dari Tuhan, lu lawan directionnya Tuhan, di tengah badai pun kamu tenang. Boleh tambahin? Boleh banget. Ketika dia mau dilempar ke laut pun dapat undi, terus dia yang dapat, dia kayaknya juga nggak khawatir deh. Iya. Soalnya pasti ke sana. Pasti gua Pasti ini. nyampe. Heeh. Nyampe ke Niniwe gitu. Oh kalau itu gue belum tahu ya. Cuman maksud gue gini. Kalau Kan tujuannya kan Niniwe kata Tuhan. tujuannya Niniwe. Cuman kalau gue, menurut lu Yunus sudah tahu belum nih bakal ke Niniwe? Menurut gue sih belum. Maksud gue gini, ini gue salah nih, udahlah. Ya. Gitu. Soalnya kayaknya surprise deh dia masuk ikan dari alam orang mati, aku Ke berteriak. Niniwe cuma caranya gimana nggak tahu mungkin. Iya. Iya kan? Dari alam orang mati aku berteriak, jadi dia bertobatnya, repentance-nya itu di lambung ikan. Ya kan? Di lambungnya ikan dia repentance. Tahu ikan? Tahu? Bau. Lambungnya kebayang nggak? Nah lambungnya itu. Lumayan lah. Oke lah. Yang baru jadian gitu emang. Nah, Pas lagi. nah, lu bisa begitu kalau lu dengar suara Tuhan. Banyak kejadian kalau dengar suara Tuhan. No wonder kita bingung, no wonder kita susah, no wonder mujizat tidak terjangkau. Kenapa? Karena kita tidak menganggap eksistensi kalau Tuhan bisa ngomong. Gini deh, lu percaya nggak kalau kita segambaran serupa dengan Tuhan? Percaya. Berarti punya mulut deh. Iya. Gini deh, dia curhat selama 1500 tahun, dia curhat ke 40 orang. Ya. Bukunya tebal banget loh. Dan bukunya jadi buku terlaku di dunia. Tuhan curhat. Tebal banget dengan kertas yang tipis tuh. Segini. Terus dia gak mau ngobrol langsung sama lo. Waktu dia mati, hadirat Allah di bait Allah terbelah dua. Terus dia gak mau ngobrol sama lo. Come on man. Kenapa kita bingung? Kenapa kita bilang ya udah ikutin pemerintah kata ngomong apa? Karena ada ayatnya, betul. Kalau pemerintah di mana kamu sekarang itu ditunjuk Tuhan buat kamu. Betul? Iya, betul. Udah ikutin pemerintah. Iya. Yesus juga bilang, bayangin Yesus dikasih pertanyaannya menjebak banget. Menurut lo kita mesti bayar pajak nggak? Iya. Itu jebakan banget itu. Terus gini, mana koinnya? Itu ada muka siapa? Ya udah kasih ke yang punya. Asik nggak tuh? Tunduk, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan pembenaran kalau lu nggak bisa dengar suara Tuhan. Masalahnya adalah begini. Boleh tolong dibuka Alkitab? Ketika yang itu loh, domba yang hilang. Ya. Boleh dioper ayatnya berapa gitu? Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Sebentar. Lukas 15, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas kenapa tuh? Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Ya. Kamu nama gapnya apa? Dia nama gap Vita. Tak, kamu Lukas. Dia lupa dong. Lukas 15 ayat 1 sampai 7 ya Tak ya. Van, lo yang domba-dombaku mengenal suaraku. Yohanes 10 ayat 22 sampai 27. Ya. Yesus ditolak orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dan dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku? Mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, itu benar. Yohanes berapa itu? 10 ayat 27. 10 ayat berapa sampai 10 ayat berapa? 22 sampai 27. 22 sampai 27. Your turn. Tak. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Ya, sampai situ dulu. Ayat 7-nya itu ya, Tri. Anak ketiga lu ya? Ya, Oh iya, kencang amat. Ya, oke. aku berkata kepadamu demikian, juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi di mata Tuhan pertobatan itu mahal dia. Kalau lu udah bener ya bagus. Yeay. Gitu tapi sorganya. Lu bener, stay bener. Yeay. Gitu sorganya. Ada orang yang salah terus jadi bener, wow, sorga gitu. Satu orang yang bertobat soalnya sorga bersukacita banget soalnya. Jadi gini, perhatiin bener-bener. Kayaknya gue udah ini kita ini sering diomongin sama gue, tapi kita ini aja for the sake of recording ya. Emang lagi itu gembala nyari domba yang satu itu dia nggak ketemu domba lain apa? Ketemu harusnya. Mungkin. Iya kan? Kenapa nggak diambil? Karena dia kenal tadi ayatnya lu lagi. Ayat yang lu bacain, ayatnya lu. Wow, lu tulis apa deh? Gila. Pantas kita suruh dia aja datang ya, karena dia salah satu penulisnya. Ternyata Lukas kemana aja Lukas nih. Gila. Kedokteran kan Lukas kan tabib. Luk. Ini Lukas nih. Jadi Masih hidup lagi kering. jadi gini. Domba-dombaku mengenal suaraku. Gimana ayatnya tadi bilang? Domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikuti aku. Is it? Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. dan mereka ikut aku. Itu dia ngomongnya ke orang, lu bukan domba gua soalnya. Iya kan? I know. Kawanan saya tahu. Dan mereka mengenal saya dan mereka ikut saya. Gitu kan? Yeah. Nah, jadi waktu dia cari domba satu yang hilang itu, mungkin dia panggil kan? Ya nggak? Lukas gitu. Ada yang mirip mungkin si Lukas nih totol nih gitu kan. Kayak dombanya Yakub Ya. yang diambil dari Laban kan totol. Dombanya totol. Lukas gitu. Terus dia nggak nyaut, bukan Lukas berarti. Ngerti kan, dia cek dulu. Ini agak-agak keras sih, cuman kalau lu bukan dombanya ya wajar kalau lu nggak bisa dengar suara dia. Banyak tapi yang nggak bisa dengar. Yes, I know. Tahu nggak kenapa? Tuhan Yesus sudah bilang zaman akhir, tuaian banyak, pekerja sedikit. Berdoa buat itu. Kenapa? Berdoa untuk minta pekerja. Maksud gue gini, kita harus berhenti bertindak sebagai terima doang, nggak bisa. Itu bikin iblis jadi sukses.
Mentalitas kita nggak bisa, oh ada Paulus di mana? Di kapal, oh ya udah kita jadi yang lainnya aja. Enggak jadi Paulus loh. Loh iya dong. Yesus sendiri bilang kok di Yohanes engkau bakal bisa di Yohanes apa di mana? Engkau akan menerima rohku. Terus dia bilang gini, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar dibanding apa yang aku lakuin. Wow. It's wow banget itu. Nah, kok sekarang jadi cuma apa ya namanya? Nunggu. Jadi cuma kayak mitos aja gitu, nggak bisa begitu. Jadi kebenaran hari ini lagi dikumpulin kan nih garapan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita bakal bahas di Q&A. Ada yang komentar gini, dengar suara Tuhan itu invalid. Oh Tuhan dia bisu kali. My God speaks, and I could hear His voice. You could hear His voice, cuman masalah differentiate-nya aja yang mana. Ngerti nggak? And sometimes, bukan sometimes, a lot of times dia nggak say something but he do something. Dia nggak say something but do something. Karena kalau say something itu agak-agak apa ya? Beberapa kejadian di Alkitab yang mendengar suara Tuhan itu ada perubahan yang cukup signifikan. Maksud gue gini, significantly ekstrim perubahannya. Elia dengar suara Tuhan di tengah badai loh. Anginnya membelah batu. Ada angin apa belah batu? Batunya tuh batu di gunung ya. Jadi dia naik ke atas gunung, gunungnya gunung batu karang. Lu bayangin zaman Timur Tengah zaman itu gitu. Anginnya belah batu, Pak. Itu sekencang apa anginnya, tapi Tuhan nggak ada di situ. Habis itu badai api. Firestorm, that's horrifying man. Habis itu baru, tapi Tuhan nggak ada di situ. Habis itu terdengar suara kecil, still small voice. Dia panggil Elijah. Oh man, emang ada beberapa ekstrim gitu. Saulus, mengapa engkau menyiksa aku? Dia buta 3 hari. Emang agak-agak sih gitu. Emang agak-agak. Tapi yang pasti dia mengekspresikan sesuatu ke kita itu pasti entah dia do something atau dia say something, and that was it gitu. Kalau memang nggak bisa dengar, gimana sih cara bedainnya? Ya berakrablah sama dia. Loh, itu mah nggak ada lagi gitu. Kayak lu manggil pembantu lu gitu kayak Mbak, terus ada yang jawab ya mas. Nah, kan bukan baru berarti. Gitu, kecuali kalau pembantu lo transgender ya. Mungkin suaranya ngebas. Oh, segitu sebasnya. Iya. Ya mas. Gitu kan. That's horrifying kan. Pembantu suaranya gitu. Mbak. Ya nya. Bikinin teh ininya. Serem kan. Terus yang keluar kecil, putih, lucu, tapi suara cowok. Enggak. You know their voice, right? You know, you recognize. Kenapa? Because you know them well. Berarti kalau kita nggak bisa dengar suara satu pribadi, kita nggak bisa dengerin, kita nggak bisa bedain, berarti kita nggak kenal. Sementara di Matius 7 bilangnya apa? Nyah daripada aku engkau sekalian membuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal. Itu bahaya. Itu bahaya, dan sekarang Tuhan lagi tarik kita untuk benar-benar hey. It's not about liturgi ya. Yeah. It's not about khotbah ya. It's not about 2 lagu praise, 2 lagu worship ya.